Baik ibu-ibu, kita lanjut langkah berikut ya. Yel-yel dulu ya. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, mau tambah pendapatan? Buka usaha yuk. Ya, udah semangat semua ya ibu-ibu. Oke, lanjut ya. Langkah berikut, kita harus merencanakan keuangan usaha. Nah, alat yang kita perlukan di sini masih di lembar cerita ya ibu-ibu, di 4B di sini. Kemudian nanti ada di flip chart, nanti saya tampilkan, sama brosur bangun usaha dengan siasat yang gitu. Ya, ibu-ibu ya, nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian memulai usaha, pastinya kita perlu modal ya ibu-ibu ya. Ya, modal itu bisa berupa uang ataupun barang yang kita perlukan. Kemudian modal usaha ini ibu-ibu tahu nggak kira-kira bisa didapat dari mana? Saya mau dengar dulu dari ibu-ibu. Dari mana saja ibu-ibu? Oke, dari pinjaman ya Bu ya. Ya. Dari mana lagi ibu? Ibu-ibu yang lain mungkin mau menjawab? Dari kredit ya Bu ya? Ya benar. Terima kasih ya ibu sudah menjawab. Ada lagi ibu-ibu? Pinjam ke saudara? Ya, berarti pinjaman lagi ya Bu ya. Oke, pinjam orang tua. Ya, saya simpan. Terima kasih. Dari mana lagi ibu-ibu? Ya, tabungan ibu-ibu. Benar, tabungan. Tabungan itu punya siapa ya ibu-ibu ya? Punya kita sendiri. Dari diri sendiri berarti ya Bu ya. Dari pribadi kita sendiri. Oh iya, kredit CU. Oke. Nah, dari jawaban-jawaban ibu tadi, semuanya benar ya ibu-ibu ya. Pada dasarnya, modal usaha itu bisa kita dapat dari diri sendiri. Nah, tadi jawab tabungan ya, ada ya. Kemudian dari pihak lain dalam bentuk bantuan. Kemudian dari pihak lain dalam bentuk pinjaman. Nah, informasi mengenai modal usaha. Brosur halaman 9 ya, Ibu. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian nanti yang menggunakan pinjaman sebagai modal usaha itu ada risiko ya, Ibu ya. Risikonya lebih besar ketika kita menggunakan pinjaman sebagai modal usaha ketimbang dengan modal sendiri. Nah, kalau tidak bisa bayar, misalnya nih, usahanya merugi, kita justru akan terjerat hutang ibu-ibu. Jadi, penting kan untuk minjam uang untuk modal usaha ini harus direncanakan dengan matang. Ya ibu-ibu ya? Oke. Kemudian, anggaran usaha. Usaha yang baru dimulai ini sangat rentan sehingga kita perlu berhati-hati. Mengamati apa? Mengamati keluar masuknya uang. Ya Bu ya, kita perlu membuat anggaran usaha. Kalau ibu-ibu melihat kembali pelajaran di yang sebelumnya, sesi sebelumnya, ini sama dengan kita mengelola keuangan dalam keluarga ya Bu ya. Kan harus dicatat juga, ada sistem kas harian itu, harus dicatat keluar masuknya uang atau pemasukan, atau membuat catatan perkiraan. Supaya apa? Supaya dapat mengendalikan pengeluaran keluarga. Nah, begitu juga dengan di sini, ketika kita membuka usaha, kita harus mengamati dengan hati-hati keluar masuknya uang agar kita bisa mengendalikan pemasukan dan pengeluaran. Ya enggak ibu-ibu? Ingat kan di
pengelolaan keuangan keluarga, cermat mengelola keuangan. Ingat ya ibu-ibu, ketika kita buka usaha juga seperti itu. Anggaran usaha nanti berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu, baik itu jangka waktu 1 minggu, per bulan, atau per tahun. Nah, nanti ibu-ibu boleh buat untuk 1 minggu boleh, untuk 1 bulan, ataupun untuk 1 tahun. Kemudian kita akan membuka buku pintar. Di sini di halaman 107 ya Bu ya. Boleh dibuka. Ini ada lembar cerita tentang merencanakan keuangan dalam usaha. Kita latihan di sini. Saya minta wakil dari kelompok 1 untuk membacakan soalnya dari lembar cerita ini. Kemudian nanti seluruh peserta kelompok, kan tadi udah dibagi ya Bu ya kelompoknya. Udah dibagi 4 kelompok yang tadi. Masih kelompok yang sama. Diskusikan nanti langkah-langkah untuk menjawab pertanyaannya. Begitu seterusnya sampai dengan kelompok keempat. Nah, saya beri waktu tiap kelompok waktu 10 menit mengerjakan soal ini ya, Ibu. Yang sudah dibacakan oleh wakil kelompoknya. Paham ya, Ibu-ibu? Saya minta jawabannya nanti ditulis ya di kertas kosong. Biar nanti kita bisa lihat, bisa tempel ya Bu ya. Lembar cerita 4B merencanakan keuangan dalam usaha. Ya Bu. Itu contoh cerita tentang Ibu Lili, masih dengan Ibu Lili di sini. Oke, dikerjakan ya ibu-ibu 10 menit. Catat di kertas kosong ya Bu, biar nanti jawabannya bisa kita tempel di dinding. Iya Bu, karena dari jawaban itu nanti merupakan dasar untuk menyusun anggaran usaha ya Bu ya. Oke, sambil ibu-ibu mengerjakan, saya ingin menampilkan flip chart ya Bu ya. Flip chart 4B, anggaran usaha per minggu. Oke, nanti biar kita bisa cek. Oke, udah 10 menit ya Bu ya. Ibu-ibu, boleh saya minta jawaban masing-masing. Kumpulkan ya, untuk kelompoknya ya. Oke, kita simpan ya. Ini saya tempel ya Bu ya, jawabannya. Nah, kita bisa melihat di sini disesuaikan dengan flip chart 4B tentang anggaran usaha per minggu. Nah, pada minggu pertama di sini bisa dilihat ibu-ibu, Ibu Lili mendapat pinjaman untuk modal awal ya Bu ya. Ini ada di kolom uang masuk. Ya, kolom uang masuk. Kita masukkan berapa ibu-ibu? Oke, 100.000 ya. 100.000. Kemudian di kolom uang masuk. Nah, kemudian dari hasil penjualan Ibu Lili target sehari menjual 18 ekor dengan harga 5.000 per ekornya. Nah, dalam seminggu ini kan dia berjualan 6 hari. Apa yang menjadi uang keluarnya tadi? Pembelian barang ya, pembelian alat masaknya. Ada panci kecil, nilai harga 30.000. Kemudian panci lapnya 2.000 ya harganya ya Ibu. Lanjut di bahan baku. Ini pengeluaran juga ya, karena modal. Kemudian ini ada rinciannya, 10.000 per kilo kalikan 30 kilo. Lalu ada harga bumbu di sini. Total 120. Ada gas juga, Ibu Lili beli gas 15.000. Jadi totalan lagi yang ikannya tadi 30
pemasukan dikurang pengeluaran. Nah, dari situ nanti kita dapat saldo. Ada nggak saldonya? Saldonya rupanya masih ada di sini, Ibu. Saldonya lebih, ada uang lebih, Ibu-ibu, 73.000. Nah, ini sudah jadi pendapatan Bu Lili dalam per minggu. Nah, minggu kedua ini menjadi berbeda. Ibu Lili tidak lagi meminjam modal awal karena tidak lagi memerlukan uang beli alat masak tadi. Hasil minggu kedua punya Ibu Lili, uang masuk dan uang keluar setelah dikurangkan masih saldo 120.000. Jadi sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya di poin 6. Saya Dewi Sartati mengembalikan kepada Ibu. Terima kasih.